Dalam beberapa video saya sebelumnya, kita bereksperimen dengan sensor suhu dan kelembapan DHT11 dan DHT22. DHT11 murah harganya, namun tidak bisa membaca suhu negatif dan suhu yang sangat panas. DHT22 memiliki performa yang lebih baik daripada DHT11. Namun keduanya tidak kedap air. Ada kalanya kita membutuhkan sensor suhu yang kedap air. Inilah DS18B20, sensor suhu yang kedap air. Bisa ditempatkan dalam kondisi basah dan berfungsi cukup baik ketika ditempatkan pada lokasi jauh. Penerapannya sangat luas. Untuk sistem kendali HVAC, pemantauan suhu dalam kolam renang atau akuarium, pemantauan suhu mesin, dan sebagainya. Hey, what's up guys? Saya Protus. Kita bertemu lagi di channel Progress Tech. Kali ini kita akan bereksperimen dengan DS18B20, sebuah sensor suhu yang kedap air. Pertama, saya akan menjelaskan secara detail mengenai sensor ini. Lalu kita akan memasang sensor ini pada papan breadboard dan mengaitkannya pada papan Arduino. Setelah itu, kita masuk ke bagian programnya. Semua hasil pengukuran akan ditampilkan melalui serial monitor dan LCD 20x4 I2C. Seperti biasa, kode program dan skema breadboard tersedia pada link deskripsi. Mari kita mulai! Sensor yang kedap air memiliki tabung stainless steel berukuran diameter 6 mm dan panjang 50 mm. Panjang kabelnya 91 cm dengan diameter 4 mm. Sensor jenis ini memiliki 3 kabel dan 1 lapisan tembaga yang menjadi satu dengan pelapis kabel utamanya. Kabel berwarna merah dihubungkan ke sumber daya 5 volts. Kuning merupakan data dan putih ke ground. Namun hati-hati ya guys, terkadang ada penggunaan warna yang berbeda. Sebaiknya kita berkonsultasi dengan penjualnya dulu sebelum kita menggunakan sensornya. Lalu apa sih keistimewaannya dari sensor ini? Yang pertama sudah jelas ya, kedap air. Kedua, pengukurannya antara minus 55 derajat sampai 125 derajat Celcius, melebihi suhu air mendidih. Tingkat akurasi plus minus 0,5 derajat Celcius dari minus 10 derajat Celcius sampai 85 derajat Celcius. Kisarannya lebih luas daripada DHT11 dan DHT22. Tapi kisaran ini kan dari informasi spek ya. Pada kenyataannya sebaiknya jangan melebihi 100 derajat Celcius karena kabel pembungkusnya terbuat dari PVC, bisa lumer. Pabrik yang membuat sensor ini juga menyarankan demikian. Ketiga, data yang dikirimkan sudah berbentuk digital. Karenanya tidak ada sinyal yang melemah atau hilang meskipun ditempatkan pada posisi sangat jauh dari mikrokontrolernya. Hanya ada sedikit toleransi error. Keempat, kita bisa menempatkan pin data beberapa sensor ini ke pin input yang sama. Kita lihat di sini ada 4 sensor. Masing-masing ada kabel merah, kuning, putih, dan tembaga yang menjadi satu dengan kulit kabel utamanya. Kabel kuning sebuah sensor ini bisa dijadikan satu dengan kabel kuning sensor lainnya. Nah, ini kita tidak bisa lakukan dengan jenis sensor lainnya. Misalnya seperti DHT11 atau DHT22. Kok bisa ya? Karena setiap sensor DS18B20 ini memiliki identitas 64 bit yang unik dari pabriknya. Sensor ini, dan ini memiliki kode yang unik. Kelima, sumber daya bisa disatukan dengan pin data. Kabel merah atau kabel sumber daya bisa nebeng kabel data atau kabel berwarna kuning. Ini biasanya disebut dengan parasitic mode. So, ini sudah pasti menghemat penggunaan kabel atau jalur PCB. Keren ya sensornya. Nah, sayangnya ada kelemahan nih dari sensornya nih. Yang pertama adalah sensor ini tidak bisa mengukur kelembapan. Lalu, codingnya ribet, rumit. Karena protokol library yang tersedia hanyalah Dallas 1 wire protocol. Nanti kita bisa lihat di bagian programnya. Di sini kita memiliki sensornya DS18B20. Lalu di sini ada
papan breadboard. Ini papan Arduino Uno-nya. Lalu di sini ada LCD 20x4 dengan modul tambahan I2C. Sensor memiliki 4 kabel atau 4 bagian. Di sini ada kabel putih yang terhubung ke ground dengan bantuan kabel gigi buaya. Lalu di sini VCC juga dikaitkan ke kabel gigi buaya yang masing-masing dikaitkan warna hitam ke ground. Ground juga terhubung ke ground papan Arduino. VCC terhubung ke VCC papan Arduino. Lalu di sini juga ada pin data. Untuk pin data saya menggunakan kabel jumper. Saya hubungkan ke papan breadboard. Nah, jika diperhatikan di sini di antara VCC kabel berwarna merah ini ada resistor, ya. Resistor 4,7 kilo ohm. Ini yang digunakan sebagai pull up resistor. Nah, lalu di sini pada pin data kabel jumper terhubung ke bagian pin nomor 2 di papan Arduino-nya. Oke. Cukup jelas ya. Nah, lalu di bagian ini kita memiliki LCD. Cara bekerjanya sama dengan LCD 16x2 I2C. Di sini ada pin SCL yang dihubungkan ke pin SCL papan Arduino. Lalu di sini ada SDA yang dihubungkan ke pin SDA papan Arduino. Lalu di sini ada VCC dihubungkan ke sumber daya 5 volts dari papan Arduino. Lalu di sini juga ada ground yang dihubungkan ke ground papan Arduino. Oke, sekarang kita masuk ke bagian programnya. Pertama, kita perlu memanggil library untuk LCD dan sensor kita. Kita bisa masuk ke menu Manage Libraries. Lalu dalam kotak pencarian kita masukkan kata kunci yang terkait. Setelah kita menemukannya, kita lakukan install. Atau kita juga bisa melakukannya dengan menu Add Zip Library. Cari file yang dibutuhkan, lalu masukkan dalam format zip, jangan di-unzip. Kita kembali ke program kita. Di sini kita memanggil library untuk LCD, lalu kita memanggil library one wire yang dibutuhkan oleh sensor kita, lalu kita memanggil library dial temperature yang juga dibutuhkan oleh sensor kita, lalu kita mendeklarasikan pin untuk hasil pembacaan sensornya, lalu kita mengatur alamat LCD dan dimensi LCD yaitu 20 kolom dan 4 baris. Lalu di sini kita membuat variabel one wire berdasarkan pin yang telah didefinisikan. Berikutnya kita membuat variabel untuk menyimpan hasil pengukuran. Lalu kita melakukan deklarasi variabel suhu DS18B20 dengan jenis data float. Berikutnya pada fungsi setup, kita melakukan inisiasi LCD. Saya tidak akan menjelaskan secara detail mengenai ini. Namun jika Anda ingin mempelajari bagaimana kita bisa menggunakan LCD-nya, silakan menonton video saya yang sebelumnya. Lalu kita menginisiasikan setup kecepatan komunikasi data. Berikutnya kita menginisiasikan sensor one wire DS18B20. Di sini kita memberikan delay selama 2 detik.
Sekarang kita masuk ke bagian fungsi loop. Nah, sensor DS18B20 memiliki objek perintahnya sendiri, yaitu set resolution. Kita bisa membuat perintah set resolution 9, set resolution 10, set resolution 11, atau set resolution 12. Angka-angka dalam argumen ini adalah jumlah bit, 9 bit, 10 bit, 11 bit, dan 12 bit. Apa sih semuanya ini? Nah, gambar ini adalah gambar pola bit sensor DS18B20 yang saya peroleh dari data spesifikasi pembuat sensornya. Saya print supaya lebih mudah bagi kita untuk memahaminya. Nilai suhu di sini memiliki dua bagian. Bagian integer dan bagian pecahan. Atau secara mudah, data suhu secara keseluruhan disajikan dalam bentuk float. Angka 2 dengan angka tambahan di atas seperti 2 pangkat 6, 2 pangkat 5, 2 pangkat 4, dan seterusnya, ini adalah jumlah bit. Jadi di sini misalnya 2 pangkat 6, ini adalah 64 bit, 2 pangkat 5, 32 bit, dan seterusnya. Ini biasa disebut dengan 2's complement. Mengapa 2's complement? Karena kita bisa memiliki suhu nilai negatif. Namun saya tidak akan membahas mengenai standar ini dalam video ini. Nantikan video saya di masa depan untuk penjelasan mengenai 2's complement. Untuk sekarang ini, untuk kebutuhan kita tidak perlu memahami mengapa 2's complement digunakan. Yang penting kita bisa mengatur formatnya untuk kebutuhan coding kita. Lalu di sini, titik desimalnya tidak terlihat. Tapi sebenarnya berada di antara 2 pangkat 0 dan 2 pangkat minus 1. Lalu ada juga tanda S yang menunjukkan apakah suhunya positif atau negatif. Jika nilai voltase tinggi, berarti suhu negatif. Dalam gambar ini, perhatikan bahwa ada jumlah sampai 4 digit yang kita bisa gunakan sebagai angka desimal, yaitu posisi 2 pangkat minus 1, 2 pangkat minus 2, 2 pangkat minus 3, dan 2 pangkat minus 4. Dengan angka perubahan masing-masing 0,5 derajat Celcius, 0,25 derajat Celcius, 0,125 derajat Celcius, dan 0,0625 derajat Celcius. Sekarang supaya lebih jelas, kita kembali ke program kita dulu. Ini adalah angka resolusi 9 bit. 1 untuk tanda positif atau negatifnya, 7 bit untuk bagian integer, 1 bit untuk bagian pecahan atau desimal dengan kelipatan 0,5 derajat Celcius. Jadi angkanya tidak bisa sembarangan ya untuk jumlah bit ini. Tidak bisa 0,3 atau 0,7, harus kelipatan 0,5 derajat Celcius. 10 bit. 1 untuk tanda positif atau negatifnya, 7 bit untuk bagian integer, 2 bit untuk bagian pecahan atau desimal dengan kelipatan 0,25 derajat Celcius. Ini juga sama, angkanya tidak bisa sembarangan ya, tidak bisa 0,22 atau 0,45, harus kelipatan 0,25 derajat Celcius. 11 bit. 7 bit untuk bagian integer, 3 bit untuk bagian pecahan atau desimal dengan kelipatan 0,125 derajat Celcius. 12 bit. 1 bit tanda positif atau negatifnya, 7 bit untuk bagian integer, 4 bit untuk bagian pecahan atau desimal dengan kelipatan 0,0625 derajat Celcius. Nah, saya harap Anda sudah bisa memahaminya. Berikutnya di sini kita memasukkan perintah untuk konversi suhu
Berikutnya kita membaca suhu dari sensor pertama, yaitu indeks 0, dan mengkonversikannya ke nilai Celcius. Cara pertanyaannya, mengapa ada indeks? Karena kita bisa memiliki lebih dari satu sensor, dan kita menempatkan sensor-sensornya pada pin yang sama. Nantikan video saya di masa depan untuk penggunaan banyak sensor DS18B20. Di sini tersedia rumus untuk merubah nilai hasil pengukuran dengan satuan Celcius ke satuan Fahrenheit. Bisa di-uncomment jika kita ingin menggunakannya. Berikutnya juga ada rumus untuk merubah Celsius ke satuan Kelvin. Namun ada catatan ya guys, apakah konversi Kelvin ini bisa digunakan untuk sensor ini? Kita baru akan tahu setelah kita melakukan eksperimennya. Ada dua hal yang kita perlu perhatikan. Pertama, satuan Kelvin biasanya digunakan untuk mengukur suhu yang sangat ekstrim. Sebagai contoh, suhu matahari yang mendekati 6000 Kelvin. Jika diukur dengan satuan Celcius, berarti nilainya adalah 5726,85 derajat Celcius. Ini tentunya jauh di luar kisaran pengukuran sensor DS18B20. Oke, mungkin kita tidak mengukur suhu matahari. Satuan Kelvin digunakan misalnya dalam termodinamik, di mana angka 0 Kelvin menunjukkan energi panas yang nihil. Kedua, satuan Kelvin digunakan untuk mengukur apapun yang sensitif terhadap perubahan, sekecil apapun. Artinya, sebuah angka desimal kecil bisa menjadi sangat penting. Lalu pada bagian ini, kita menampilkan data melalui serial monitor. Pada bagian ini, kita menampilkan data melalui LCD. Kita berikan delay 1000 milisecond atau 1 detik sebelum program kembali ke perintah awal. Ini hasil yang disajikan ke serial monitor. Ini hasil pada LCD. Sekarang kita rubah jumlah bit menjadi 10 bit. Nah, angka 10 bit memiliki bagian 2 bit untuk angka desimalnya. Artinya kita juga perlu menyesuaikan argumen kedua untuk penyajian angka baik melalui serial monitor atau LCD. Namun untuk sekarang kita biarkan angkanya 1 desimal saja. Lalu kita upload kode ke Arduino-nya. Pada serial monitor terlihat angka hanya memiliki 1 desimal. Sekarang kita rubah menjadi 2 desimal. Angka 2 desimal dari 10 bit bisa terbaca dengan baik. Begitu pula pada LCD. Kita lakukan perubahan untuk penggunaan 11 bit. Kita lakukan perubahan untuk penggunaan 12 bit. Semoga video ini bermanfaat ya guys. Terima kasih karena sudah menonton video ini. Berikan tanda like jika videonya keren. Silakan subscribe jika belum subscribe. Nanti saya akan membuat banyak video menarik di masa depan. Jika ada pertanyaan atau komentar, silakan mengisi kolom komentar di bawah video. Sampai jumpa pada video berikutnya.